Dalam video ini saya akan membahas tentang ilmu ekonomi, khususnya perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro. Pasti banyak yang bingung ya, apa sih sebenarnya itu ilmu ekonomi? Terus perbedaannya ekonomi mikro dan makro itu apa? Penasaran ya? Yuk simak penjelasan berikut. Nah, sebelum kita membahas perbedaan antara ekonomi mikro dan makro, tentunya kita harus tahu dulu dong apa itu ilmu ekonomi. Jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya terbatas. Jadi ilmu ekonomi itu muncul karena adanya kelangkaan sehingga kita harus menentukan pilihan. Nah, dalam menentukan pilihan itu disebut dengan ilmu ekonomi. Misalnya kalian punya uang 100.000 dan bingung mau beli baju baru atau buku ya. Jika kalian memutuskan untuk membeli buku, nah pilihan kalian tersebut disebut dengan ilmu ekonomi. Bagaimana mudah bukan dalam mendefinisikan ilmu ekonomi? Selanjutnya, ilmu ekonomi sendiri terbagi menjadi dua ruang lingkup, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Wah, perbedaannya apa ya? Penasaran kan? Yuk simak penjelasan berikut. Pertama, kita akan membahas apa sih sebenarnya ekonomi mikro itu. Nah, dari segi bahasanya, mikro artinya kecil. Ilmu ekonomi dalam ruang lingkup yang kecil di mana hanya membahas perilaku konsumen dan produsen dalam aktivitas ekonomi. Nah, permasalahan dalam ruang lingkup ekonomi mikro sendiri, seperti jika pendapatan konsumen naik, apakah tingkat konsumsinya naik juga gak ya? Misal jika harganya naik, apakah mampu dibeli oleh konsumen gak ya? Atau misal kalau harga daging naik, akan menyebabkan harga bakso ikut naik juga gak ya? Nah, itulah semua contoh permasalahan dalam ruang lingkup ekonomi mikro intinya. Dalam ruang lingkup ekonomi mikro membahas tentang permasalahan perilaku konsumen dan perilaku produsen. Mudah bukan? Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup ekonomi makro. Dari bahasanya makro artinya besar, jadi ruang lingkup ekonomi makro adalah ruang lingkup ekonomi yang besar luas di mana adanya peran pemerintah dalam mengatur konsumsi dan produksi secara agregat. Jadi bedakan ya sama ekonomi mikro yang ruang lingkupnya kecil, sedangkan himpunan makro ruang lingkupnya lebih luas. Selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup ekonomi makro. Makroekonomi bersifat agregat, maka permasalahan dalam ruang lingkup ekonomi makro seperti inflasi, pengangguran, ketimpangan neraca pembayaran, dan banyak lagi. Nah, sudah jelaskan perbedaan antara mikroekonomi dan makroekonomi, lantas apakah ada hubungannya antara permasalahan ekonomi mikro dan ekonomi makro? Jelas ada dong, karena perilaku konsumen maupun produsen akan mempengaruhi siklus ekonomi makro. Misalnya nih, ketika pendapatan konsumen naik, itu akan diikuti dengan permintaan yang naik sehingga akan menyebabkan inflasi, di mana pendapatan dan permintaan merupakan variabel ekonomi mikro sedangkan inflasi merupakan variabel ekonomi makro. Kita bahas satu-satu permasalahan pemerintah di Indonesia. Pertama itu, pengangguran. Ketenagakerjaan Indonesia merupakan masalah klasik, khusus masalah pengangguran. Di satu sisi kelebihan angkatan kerja, bila tingkat produksi menurun, pertumbuhan ekonomi melambat, dan tingkat kesejahteraan masyarakat juga ikut turun apabila pengangguran semakin tinggi. Selanjutnya itu adalah inflasi. Inflasi adalah menurunnya nilai mata uang dalam negeri terhadap nilai mata uang asing. Nah, pengendalian inflasi ini sangat penting agar tidak tinggi dan dalam kondisi stabil. Inflasi yang tinggi berdampak pada pendapatan real masyarakat terus turun, sehingga standar hidup masyarakat ikut turun. Inflasi yang tidak stabil berdampak pada kondisi yang tidak pasti bagi dunia usaha dalam mengambil keputusan. Nah, jika inflasi dalam negeri tidak tinggi dengan negara lain, akan berdampak pada tingkat suku bunga domestik real menjadi tidak kompetitif dan memberikan tekanan pada nilai mata uang dalam negeri. Selanjutnya adalah masalah pembayaran internasional atau istilah lain YAMPI. Nah, yang menjadi sorotan dalam MPE ini adalah neraca transaksi berjalan atau current account. Nah, yaitu merupakan gabungan antara neraca perdagangan ekspor-impor dan neraca jasa yang mencakup biasa atau faktor produksi dan jasa non-faktor produksi. Nah, adalah neraca dapat defisit jika impor lebih besar dari ekspor. Neraca pembayaran dapat surplus jika ekspor lebih besar daripada impor. Masalah selanjutnya adalah kurs atau nilai mata uang. Seperti halnya inflasi, kestabilan kurs sangat penting. Jika kurs tidak stabil, akan mengganggu roda perekonomian negara. Hal ini dikarenakan pelaku ekonomi kesulitan
dalam mengambil keputusan ekonomi. Demikian video saya kali ini, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.